Assalamualaikum. Selamat pagi. Pagi. Bagaimana kabarnya pagi ini? Baik. Baik, sebelum kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelasnya silakan pimpin doanya. Sebelum kita belajar, kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, periksa dulu kebersihan di dalam lacinya. Kalau ada sampah, silakan dibuang di tempat sampah. Satu-satu orang biarkan. Yang ada sampahnya di samping kiri, kanan, di bawah meja, dalam laci silakan diamankan di tempat sampah. Oke, aman di semua? Siap untuk belajar hari ini? Siap. Oke, sebelum masuk materi, saya absen dulu. Siapa temannya yang tidak hadir? Arif. Arif, kenapa Arif? Ada yang tahu kemana? Tidak. Kenapa? Dari mana? Satu dulu, Kak. Oke, lain kali kalau memang mau terlambat, ada kendalanya, bilang sama temannya biar disampaikan pas masuk ruang. Oke, silakan duduk. Ada yang tahu hari ini kita belajar tentang materi apa? Ya, tadi? Oke, betul sekali. Hari ini kita akan belajar tentang materi pencaksilat. Oke, topik pembahasannya ini tuh ada 3 bagian. Pertama kita akan membahas tentang pengertian dari pencaksilat. Yang kedua, kita akan membahas tentang sejarah singkat dari pencaksilat. Dan yang ketiga yaitu tentang teknik dasar dan pendapat dalam pencaksilat. Jelas tulisannya? Jelas. Oke, pertama kita bahas tentang pengertian pencaksilat. Ada yang tahu di sini pengertian dari pencaksilat atau pernah membaca di media sosial atau internet? Oke, siapa namanya? Adi Agung. Apa? Pencaksilat adalah gerak bela diri tingkat tinggi yang disertai dengan perasaan, sehingga merupakan penguasaan gerak efektif dan terkendali, serta sering dipergunakan dalam latihan sebelum atau pertandingan. Oke, ada yang lain? Iya, Husna silakan. Pencaksilat adalah sebagai fitrah manusia untuk membela diri dan sebagai unsur yang menghubungkan gerakan dan pikiran, olah gerak dan pola pikir dan olah pikir. Oke, bagus jawaban dari teman-teman. Silakan
dari kata per kata. Pertama, kata pencak. Kata pencak ini merujuk pada seni yang dilakukan dalam bentuk pertunjukan. Sedangkan kata silat ini lebih merujuk pada teknik dan metode yang digunakan dalam bertarung. Nah, kesimpulannya bahwa pencak silat ini merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia yang merupakan keahlian atau jenis permainan dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri dengan atau tanpa senjata. Oke, paham? Kita lanjut di bagian sejarah. Sejarah singkat, asal usul ini boleh dicatat. Yang mau mencatat silakan. Sejarah pencak silat ini awal mula dan perkembangan awalnya diperkirakan telah ada lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya ini terkait dengan seni bela diri yang digunakan oleh masyarakat asli di Asia Tenggara dengan tujuan untuk pertahanan diri, berburu, pertempuran, dan melakukan pembelanja. Oke, lanjut. Pencak silat ini seperti definisinya merupakan bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia, namun telah berkembang di beberapa negara seperti Malaysia, Thailand, Filipina, Singapura, dan Brunei Darussalam. Di Indonesia, nama pencak silat ini digunakan sejak tanggal 18 Mei 1998. Ini digunakan untuk mempersatukan berbagai aliran seni bela diri tradisional yang ada di Indonesia, sehingga dibentuk sebuah lembaga yang bernama IPSS. Apa tadi? IPSS. Oke. Kemudian IPSS ini atau yang biasa disebut dengan Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia berganti nama menjadi IPSI. Menjadi apa? IPSI atau Ikatan Pencak Silat Seluruh Indonesia. Nah, ini organisasi menjadi organisasi tertua di dunia. Kemudian pada tahun 1980, pencak silat dari Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam ini melakukan pertemuan, berkumpul dan menyepakati sebuah organisasi atau lembaga yang disebut dengan Persilat atau Persatuan Pencak Silat Antar Bangsa. Oke, kita masuk di bagian teknik dasar. Nah, di sini teknik dasar yang akan kita bahas yaitu pertama tentang teknik dasar kuda. Yang kedua tentang teknik dasar pukulan. Yang ketiga tangkisan. Ya. Dan yang keempat yaitu tendangan. Pertama kita akan bahas tentang sikap kuda-kuda. Nah, namun dalam pembelajaran teknik dasar ini, ibu akan membagi menjadi beberapa kelompok. Jadi absennya 18 orang, jadi ibu bagi menjadi 4 kelompok. Silakan dicari pasangannya. Ini diarahkan 1, 2, 3, 4 ke belakang, 1 kelompok tambahan dari Elsa. Silakan. Sama juga dengan yang lain di belakang 1, 2, 3, 4. Oke, sudah selesai kelompoknya? Sudah. Jadi ibu akan membagikan tugas kelompok. Nah, di sini sudah ada arahannya, jadi tinggal diikuti. Kelompoknya Usna, kelompok 1.
Kelompoknya ini kedua. Yang di belakang 3 dan yang di ujung kelompok 4. Nah, ini tugasnya kalian mencari sesuai yang sudah di lembar kerja. Ibu akan membagikan handphone, nanti dicari melalui media internet. Sudah paham semua? Sudah. Ada yang tidak dipahami, silakan bertanya. Diisi nama kelompok dan nama anggota kelompoknya. Waktu mengerjakannya ini sekitar 5 menit. Kan pakai handphone, jadi kayaknya cepat kalau cari informasinya. Ya, ini dan jadi. Diisi nama kelompok. Dicari, itu kan di lembar kerjanya ada beberapa teknik pukulan misalnya. Nah, di situ pilih salah satunya saja tekniknya, misalnya pukulan depan. Yang dicari di situ rangkaian gerakan pukulan depan. Nah, setelah selesai, dicari fungsinya juga. Nanti selesai dikerjakan, dipresentasikan di depan. Sudah dipahami? Nah, ini di teknik dasarnya mencari salah satunya tidak ada misalnya mencari teknik suara. Dan di sini kita tuliskan bahwa setelah itu oke. Paham yang lain? Nah, di sini kalian nanti pilih salah satu teknik dasar yang mau dicari, misalnya teknik depan. Di bawah dicari rangkaian gerakannya. Setelah itu di bawah tuliskan lagi. Selesai ini. Oke, silakan teman-teman. Kelompok B sudah paham? Nah, ini nanti lingkaran teknik dasarnya pada di bawah dia. Dilingkari salah satu teknik dasar yang ingin mencari rangkaian gerak, misalnya ini ada tulisan 2 tulisan atas. Nah, di bawah dituliskan rangkaian geraknya. Kemudian di bagian 2 ditentukan paham? Paham. Oke, silakan dikerja. Nanti hasil kajian ini dipresentasikan di depan. Oke, silakan dikerja. Sudah dipahami kan? Sudah. Ada yang sudah selesai? Belum.
membacakan dan satu yang memperagakan. Oke, tepuk tangan untuk temannya yang membangun semua. Bismillahirrahmanirrahim. Biasanya di temannya dulu yang presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Istamuli Anwar dan Perkenalkan, nama saya Elsa. kami adalah perwakilan dari kelompok 1. Saya memilih teknik dasar pencaksilat kuda
tangkisan dalam, tangkisan luar, tangkisan atas dan bawah. Kemudian dengan terakhir teknik tendangan. Tendangan di sini terbagi menjadi 3 yang akan kita bahas. Pertama, tendangan depan, tendangan samping, dan tendangan belakang. Oke, jadi ada yang bisa menyimpulkan kesimpulan materi kita pada hari ini? Oke, Arjun silakan. Apa? Pencak silat merupakan permainan atau keahlian dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri dengan atau tanpa senjata. Oke, ada yang lain? Oke, silakan Asmi. Boleh nyanyi Asmi, dikeraskan suaranya. Tentang beberapa definisi Pancasila, yaitu definisi pukulan, hembusan, dan tendangan. Oke, tepuk tangan untuk teman-teman yang dapat. Jadi kesimpulan yang dapat kita petik dari materi kita hari ini adalah terkait pencak silat. Bahwasanya pencak silat ini merupakan seni bela diri tradisional yang berasal dari Indonesia, yang merupakan permainan dalam mempertahankan diri dengan kepandaian menangkis, menyerang, dan membela diri dengan atau tanpa senjata. Dan untuk bagian dari dasarnya itu terdiri dari 4 bagian. Pertama apa? Kedua, pukulan. Ketiga, tangkisan. Keempat ada tendangan. Oke, sudah ada bayangan untuk praktek kan? Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya dengan proses pembelajaran yang berbeda, yaitu kita akan melakukan kegiatan praktek terkait materi pada hari ini. Sekian pertemuan terkait materi pencak kita pada hari ini. Kita akan bertemu di pertemuan selanjutnya dengan pembelajaran model praktek. Oke, silakan istirahat, menunggu pelajaran selanjutnya, dan tetap semangat untuk belajar karena pendidikan adalah kunci untuk membuka pintu kesuksesan. Jadi